Perkenalkan, nama saya Susanti Widyasuti, pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta, Prodi Nurse. Saya adalah pengajar keperawatan anak. Teknik pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan praktikum. Untuk keperawatan anak sendiri memiliki jumlah SKS 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk ceramah seperti biasa kita lakukan di kelas ya, dan proses pembelajarannya secara full on-site. Lalu untuk pembelajaran diskusi, saya akan membagi mahasiswa dalam kelompok kecil dan mereka akan membuat PPT dan juga makalah yang akan dipresentasikan di depan kelas. Sedangkan untuk praktikum, saya menggunakan ruang laboratorium keperawatan anak dengan menggunakan manekin sebagai klien atau pasien anak. Lalu untuk menilai kemampuan mahasiswa, di sini saya menggunakan bobot penilaian yang sebelumnya sudah dijelaskan pada awal perkuliahan. Ya, di sini sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan dengan baik. Proses pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan anak ini adanya di semester genap dengan menjelaskan bagaimana konsep anak sehat sakit dan juga penyakit akut yang terjadi pada anak. Ada beberapa harapan dari mata kuliah ini kepada mahasiswa. Yang pertama adalah mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola berpikir kritis, logis, dan etis, dan juga menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya, juga menghargai sumber-sumber etnik, agama, dan faktor lain dari setiap pasien yang unik. Yang ketiga adalah mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, serta menerapkan prinsip keperawatan anak yaitu family center care dan juga traumatic care secara legal dan juga etis. Lalu yang keempat, mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan pada anak dan juga keluarga sebagai upaya untuk pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Dan yang kelima, mampu menjelaskan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga yang mengalami berbagai gangguan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengajian MTBS dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS dengan benar, dan juga mendemonstrasikan Penkes pada anak dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan di pertemuan yang ke-11, kita berdoa sebentar ya. Oke. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Nah, sebelum kita memulai, pernah dengar nggak apa itu kejang demam? Apa itu kejang demam? Reaksi yang terjadi pada anak pada saat suhunya lebih apa? Lebih normal. Oke, ada lagi. Siapa yang tahu kejang demam? Siapa sih yang mengalami kejang demam? Anak. Oke. Apa itu kejang demam jadinya? Apa? Lonjakan suhu yang terjadi pada anak disertai kejang.
Ya, jadi membedakan, ada beda antara kejang biasa dengan kejang demam. Nanti kita cari tahu apa bedanya kejang demam dengan kejang biasa ya. Next ya. Oke. Kejang demam merupakan gangguan transien pada anak ya, yang terjadi bersamaan dengan demam. Jadi ada kejang yang tidak disertai demam, bukan kejang demam. Ya, tetapi kejang demam itu adalah kejang yang disertai dengan meningkatnya suhu. Mau berapapun, mau 38, mau 39, 40. Itu disebut dengan kejang demam. Ya, dan dia terjadi hanya pada anak usia 0 ya sampai dengan 5 tahun. Kalau misalnya terjadi pada usia lebih dari 5 tahun, maka itu bukan kejang demam. Kemungkinan ada penyakit lain. Ya, contoh, Bu, saya punya ponakan umurnya 6 tahun tapi dia sering kejang. Oke, itu namanya bukan kejang demam. Ya, itu bedanya. Ya, kadang bisa saja itu kejang epilepsi, meningitis, hidrosefalus juga bisa terjadi kejang. Ya. Nah, kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada setiap kenaikan suhu. Suhu minimalnya 38. Tapi ada orang yang atau anak yang tidak mentolerir. Misalnya begini, suhu 37,8 saja dia sudah kejang. Ada yang 39 juga tidak kejang. Nah, itu tergantung dari si anak tersebut, kondisi si anak tersebut. Oke, ngerti? Next ya. Klasifikasi ada dua. Yang pertama adalah kejang parsial sederhana, jadi hanya sebagian saja. Yang kedua adalah kejang yang parsial kompleks. Ya, bedanya di mana? Kesadaran tidak terganggu dapat mencakup atau 1-2 hal saja. Misalnya cuma beberapa detik saja langsung dia sadar, dibangunkan bisa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kedutan, hanya kedutan aja nih. Kedut-kedut itu juga kejang. Pernah lihat kan orang-orang yang suka kedut-kedut aja? Itu kejang. Tapi pada anak itu juga disebut dengan kejang disertai dengan demam. Ya, tanda gejala lainnya seperti muntah, berkeringat, muka merah dan terjadi pembesaran pada pupil atau dilatasi pupil kita sebutnya ya. Yang ketiga di sini deja vu. Deja vu tuh kayak ingatan masa lalu ya. Nah, ingat, kayaknya saya pernah di sini deh, tapi kapan ya gitu. Kayaknya pernah gitu saya lewatin tempat ini, tapi kapan? Itu namanya deja vu. Ya, rasa takut ya, rasa takut. Yang kedua adalah ya kejang parsial kompleks, di sini sampai ke seluruh tubuh, misalnya sampai dia bergetar begitu ya, begitu. Meskipun waktunya hanya misalnya kejang itu tidak mungkin lama, tapi Bu cuma sekian detik, cuma sekian menit, enggak. Yang namanya kejang berarti ada lonjakan listrik, maka akan ada saraf yang putus di dalam tubuh si anak. Itu membahayakan nggak? Ya, karena akan mengganggu syaraf pada anak, neurologisnya akan terganggu. Ya, next. Etiologi, etiologinya apa? Demam tinggi. Nah, demam tinggi ini jelas tadi ya, saya katakan bahwa ya demam dapat disebabkan oleh apa? Karena tonsilitis, sepele, cuma karena amandelnya bengkak, dia jadi demam. Batuk pilek juga begitu, demam. Pada anak ya kan dia masih sangat sensitif ya. Batuk pilek, tonsil, faringitis adalah tenggorokan doang ya, otitis media atau infeksi pada telinga, ya itu juga. GE atau apalagi GE ya, GE kan udah jelas ya kalau misalnya pas anak-anak dengan gastroenteritis karena dia diare berlebihan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan apa? Gangguan keseimbangan elektrolit di situ. Salah satunya memicu adalah kejang. Ya, demam berdarah, varicella sampai lain-lainnya ya, yang ada demam-demamnya risiko kejang demam. Efek produk toksik seperti mikroorganisme kuman dan otak biasanya pada anak-anak yang sering bapil. Penyakit bapil ada penyakit yang sepele ya, sepele nggak sih? Sepele, tetapi pada anak bahaya. Virus influenzanya bisa masuk ke dalam daerah otaknya dia, ke daerah sawar otak, sehingga menyebabkan terjadinya meningitis atau bahkan encephalitis, tergantung dari kumannya ada di mana. Batuk ya, ingat batuk pilek yang berulang.
Lalu respon alergi terhadap imun yang abnormal, misalnya dia mengalami sering sakit waktu kecil, atau misalnya dia mengalami penyakit kronis lainnya, ya itu maka resiko untuk mudah terserang kejang demam. Lalu perubahan cairan elektrolit tadi ya, cairan elektrolit ini apa tadi pada anak-anak dengan gastroenteritis atau muntah-muntah, dia muntaber ya atau muntaber ya, itu juga menyebabkan terjadinya gangguan elektrolit yang dapat menyebabkan kejang pada anak ya. Next. Tapi memang penyebab kejangnya sih untuk ini tidak bisa dipastikan. Apa sih? Tahu-tahu panas tiba-tiba dia kejang aja. Udah selesai. Gitu. Next, faktor resikonya. Yang pertama adalah faktor risiko kejang demam. Pertama yang riwayat keluarga dengan kejang demam. Ada nggak di riwayat keluarganya dia punya kejang demam sebelumnya? Kakeknya kek, neneknya kek, tantenya kek, itu resiko. Maka dia punya apa namanya genetik, dia diturunkan dari orang tua atau dari keluarga terhadap anak tersebut. Oke. Yang kedua status dari neonatus 28 hari anaknya udah pulang. Ya. Nah, itu resiko kan di rumah. Kenapa di rumah? Apalagi ini bayi-bayi prematur ya. Kemarin kita udah bahas tentang prematur kan pada bayi ya. Prematur pada bayi di mana kondisinya masih sangat lemah, imunnya juga masih sangat rendah sehingga menyebabkan dia mudah terserang infeksi. Lalu yang ketiga, perkembangan yang terlambat. Akan terjadi delay, semuanya delay. Kenapa delay? Karena kalau anak dengan sering-sering sakit, pasti dia akan terganggu tumbangnya. Berat badannya juga akan bermasalah nggak sih? Pasti bermasalah. Anak segitu biasanya nggak gemuk, cenderung ringkih, badannya kurus. Lalu di sini anak dengan pengawasan, yang tadi misalnya anak dengan apa namanya? Kita bilang tuh ADHD, ya. Tahu ADHD ya, anak dengan berkebutuhan khusus ya. Itu kan resiko. Lalu anak dengan tadi ya, yang kadar natrium dalam serum darah rendah, tadi kadar elektrolitnya yang rendah. Lalu temperatur suhu tubuhnya yang tinggi, ya jelas ini udah pasti ya, suhu tinggi. Atau misalnya terjadi apa namanya head attack ya, panas. Misalnya misalnya gini ya, dia masih itu dijemur, masih SD, masih belum SD lah, masih umur 4 tahun dijemurnya kelamaan, dia akhirnya dehidrasi, terjadi kejang. Panas kan suhu tubuhnya, itu kejang. Lalu faktor risiko kejang demam berulang. Nah, ini biasanya pada anak-anak yang berusia lebih dari 1 tahun akan terus-menerus kejang. Sekali kejang, dia akan kejang lagi. Maka antisipasi bagaimana? Supaya ini kita sebagai orang tua harus tahu nih, kalian nanti edukasi kepada keluarganya. Apa yang mesti disiapkan? Misalnya contoh, dia pertama kali berobat dengan anaknya kejang. Apa yang dilakukan? Pertama bisa gini, ibu siapkan paracetamol di rumah. Jadi sebelum anak suhunya 38 atau 39 menjelang kejang, dia harus minum dulu paracetamol supaya menurunkan panas. Tentunya dengan dokter ya, kita terapi kolaborasi dengan dokter, gitu ya. Lalu maka biasanya makin muda usia anak ketika kejang pertama kali, maka dia akan semakin besar kemungkinan akan sering kejang. Ya. Lalu setelah kejang demam, biasanya pertama anak akan mengalami 1 kali kejang lagi. Yang ketiga, faktor resiko menjadi epilepsi. Ya betul, kejang demam, meskipun epilepsi itu bukan berasal dari kejang demam, tetapi beresiko karena sudah keseringan kejang, sudah terjadi gangguan pada daerah sarafnya ya. Sini. Lalu yang disebabkan karena perkembangan abnormal sebelum kejang demam pertama, yang awal pertama kali kejang. Lalu riwayat kedua adalah keluarga apakah ada epilepsi. Yang ketiga adalah kejang demam kompleks tadi ya. Nah, oke. Next ya. Manifestasi klinis biasanya hanya sebentar saja. Berapa menit? Ya nggak, ada yang cuma sampai 1 menit, bahkan sampai dengan 5 menit. Kita biasanya sebagai orang tua, kalau misalnya anaknya sudah tahu kebiasaan kejang, kita akan ukur waktunya nih, kejangnya berapa lama nih serangan kejangnya. Kadang kejang itu bisa saja berulang di hari yang sama. Kalau suhunya terus meningkat, maka dia akan kejang lagi. Kita akan ukur, langsung dibawa ke pelayanan kesehatan. Kita akan jelaskan bahwa pasien anak saya kejang saat demam, sehari itu berapa kali kejang. Kalau bisa tidak sampai berkali-kali, tapi sekali langsung dibawa ke pelayanan kesehatan gitu ya. Mau ke klinik atau ke rumah sakit itu terserah.
Biasanya apa lagi? Biasanya akan tonic-clonic. Tonic-clonic itu begini nih, gini dia. Gini. Kaki tangannya juga begitu bergerak gitu ya. Lalu juga biasanya matanya apa? Matanya terbalik ke atas, lidahnya nekuk. Lidahnya nekuk dia ke belakang. Itu yang kita harus waspadai. Orang tua sukanya ngasih apa? Sendok. Nanti kita lihat, boleh nggak sih dikasih sendok ya pada bayi, pada anak ya. Lalu kaku-kaku ya, pasti kaku karena kejam. Biasanya kita nggak usah paksa dia untuk ini, tidak usah. Biarkan nanti dia akan kita sadarkan saja, nanti dia akan lemas sendiri. Gitu. Sendok, nanti penggunaan sendok itu sebaiknya tidak digunakan. Kenapa? Kenapa nggak boleh sendok? Kenapa nggak boleh pakai sendok? Kenapa nggak boleh pakai sendok? Kenapa nggak boleh pakai sendok? Kan di rumah nih nyari apa? Spatel nggak ada ya? Adanya sendok kan di rumah. Gimana? Kenapa nggak boleh pakai sendok? Karena bisa melukai. Patah giginya, takutnya tergigit. Ya, jadi usahakan menggunakan kain saja yang lembut atau tangan kita. Tangan kita pun harus kita balut kasar, kalau nggak apa? Tergigit pada anak. Gitu ya. Lalu apa yang kita lakukan? Longgarkan semua pakaian. Buka jalan napas pasien. Tengadahkan kepala, buka bajunya, nggak apa-apa. Anak kecil kan dibuka nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kecuali kalian dibuka nggak boleh. Kalau anak kecil nggak masalah. Ya. Nah, kurang dari 6 menit biasanya sering terjadi pada kejang deh. Lebih waktunya maksimal 6 menit, tidak boleh terlalu lama ya. Komplikasinya apa? Terdapat gangguan. Apa? Kerusakan di neurologis di sarafnya. Apa? Jadi mohon maaf ya, daya tangkapnya menjadi kurang. Anaknya kalau kita sebenarnya tidak anak yang bodoh, tapi penangkapannya menjadi lebih lambat. Ya. Lalu akan mendapatkan IQ yang lebih rendah, sehingga dia tidak bisa lagi, tidak bisa lagi sekolah di sekolah yang umum, sekolahnya sekolah khusus. Karena apa ya, tadi penangkapannya kurang. Lalu lebih besar mengalami epilepsi tadi ya. Orang-orang yang sering mengalami kejang demam akan lebih sering mengalami yang namanya epilepsi. Pemeriksaan penunjang apa? Cairan SSP diperiksa tuh, cerebrospinalnya, lalu EEG atau CEG, lab rutin, dan juga sumber infeksi. Dari mana sih ini, kita pengen tahu sumber infeksinya dari mana yang menyebabkan anak menjadi kejang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi penyebab-penyebab yang, misalnya contoh, ini anak setiap batuk pilek pasti kejang, maka apa yang kita hindari? Terpapar dari infeksi tadi penyebab batuk pilek. No es, no makanan ringan, no kerupuk segala macam. Batasi dengan kebiasaan orang yang suka mencium. Ya, lihat anak kecil senang nggak? Apalagi anaknya gemoy, dicium pipinya kanan kiri, bahkan mulutnya. Kan kasihan. Gara-gara itu aja sepele, tapi akhirnya anak menjadi kejang. Apa ya penanganan medisnya? Fase akut di sini pasien dimiringkan, jadi jangan tengadah ya, dimiringkan supaya apa? Lidahnya tidak ke belakang, karena kalau ke belakang apa yang terjadi? Menutup jalan nafas, pasien jadi sesak ya, nggak bisa napas. Lalu yang kedua, pemberian diazepam atau penenang melalui intravena. Kalau penenang melalui intravena lebih cepat ketimbang melalui oral. Oral juga susah kan, dia dalam keadaan kaku nggak bisa. Lalu pengobatan propilaksis ya, di sini biasanya untuk diazepamnya dosisnya lebih tinggi, propilaksis ini diberikan. Tujuan untuk supaya pasiennya lebih tenang ya. Oke. Asuhan keperawatannya mungkin bisa dilihat di sini terkait dengan pengkajian atau diagnosa yang dapat dilakukan atau ditemukan pada anak dengan kejang demam. Yang pertama adalah hipertermi ya, udah pasti nih ya, hipertermi. Yang kedua perfusi jaringan, resiko kurang cairan, dan resiko infeksi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Ya, silakan Raffi ya. Ya. Silakan Raffi. Aku mau nanya untuk penyebab utamanya biasanya anak kejang demam ini apa sih? Penyebab utamanya. Oke. Tadi sudah saya katakan ya, di apa tadi? Etiologi ya? Penyebabnya apa? Demam tingginya karena apa? Infeksi ya, infeksi bakteri, bakteri virus. Itu yang harus dihindari pada anak. Ya, tadi batuk pilek. Ini cuaca kan sekarang lagi ini ya, lagi tidak menentu ya, panas, nanti hujan. Nah, ini merupakan penyebab mudahnya anak mengalami gejala demam. Ya, itu yang utama pada anak. Oke, ngerti ya nanti ya. Yang kedua siapa? Ya silakan. Ibu, aku mau nanya, kenapa sekarang tuh benda yang masuk ke mulut pada anak kejang demam itu menggunakan tong patel atau sendok itu udah nggak boleh digunain lagi? Oke, baik. Oke, penggunaan sendok memang tidak dianjurkan, tetapi tong patel boleh nggak? Masih boleh. Boleh, karena dia menggunakan. Kita kan ini kebiasaan kita. Spatel itu harus dibalut apa? Kasar. Tapi kalau kita kan sekali lupa. Tidak boleh, kenapa ya? Tadi resikonya menciderai anak. Tapi kalau dibalut kasar, dan sekarang tong spatel tidak melulu stainless ya. Ada yang kayu, disposable, jadi aman untuk anak. Gitu ya, jadi tidak apa-apa menggunakan tong spatel. Apalagi tong spatelnya dilakukan bukan di rumah, tapi di mana? Di pelayanan kesehatan yang memang sudah ada orang-orang terpercaya untuk mendampingi pasien atau ibu klien gitu ya. Oke, mengerti? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih waktunya untuk hari ini untuk pertemuan 11 tentang kejang demam. Semoga apa yang saya berikan hari ini, materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya, minimal untuk keluarga atau misalnya pasien saat Anda nanti apa? Profesi nurse ya, nanti di rumah sakit Anda akan melanjutkan profesi nurse, akan menemukan kasus-kasus kejang demam yang banyak sekali di pelayanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat sakit akut. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.